Kalian sadar nggak sih terkadang sulit buat mendahuluin logika kita ketimbang perasaan kita? Aku yakin ini menjadi banyak permasalahan bagi banyak orang dan pastinya berdampak buruk bagi orang tersebut. Contohnya ketika kita mendengarkan hal yang sebenarnya sepele, tapi tidak kita sukai, tiba-tiba membuat mood kita menjadi tidak baik bahkan menjadi emosi berlebihan. Ini artinya kita udah mendahuluin perasaan kita ketimbang logika kita. Kalau kalian bertanya kenapa, ya jawaban aku adalah karena memang manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan paling sempurna yang diciptakan lengkap dengan perasaan mereka. Sehingga memang sulit buat mendahulukan logika kita ketimbang perasaan atau emosi kita. Maka dari itu di channel bagi-bagian kali ini aku akan membagikan ke kalian mengenai cara berpikir kritis dan cerdas untuk menjadi sosok pribadi yang baik. Tonton video ini sampai habis biar kalian gak ketinggalan semua informasinya dan bisa dapat semua manfaatnya. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, kalau manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan paling sempurna, kalian pasti nggak sadar bahwa otak kalian itu akan selalu bekerja bahkan saat kalian lagi tidur. Karena memang otak itu dapat bekerja secara otomatis, bukan karena kita pengen atau kita perintahkan, tapi terjadi aja gitu. Seperti saat kalian ngedipin mata kalian. Pernah gak kalian mikir saat ada sesuatu yang terbang menuju mata kalian langsung berpikir kalau mata kalian harus memejamkan mata? Tentu tidak. Maka kalian akan langsung terpejam secara otomatis dan spontan tanpa perlu berpikir. Segitu luar biasanya ciptaan Tuhan, ya enggak? Karena kalau dalam segala hal kita harus berpikir dulu, otak kita akan bakal cepat capek. Tapi karena sistem kerja otak kita yang terbiasa bekerja secara cepat dan otomatis tadi, tak jarang seorang itu salah dalam mengambil keputusan. Apalagi orang itu belum pernah menghadapi hal yang sama atau belum pernah latihan sama sekali. Disinilah kita harus bisa berpikir secara cerdas dan kritis untuk setiap hal. Lalu, apa yang dimaksud dengan berpikir cerdas dan kritis? Jadi yang dimaksud dengan berpikir cerdas dan kritis di sini adalah kemampuan kita untuk berpikir secara rasional yang didasari dengan analisa terhadap dampak baik dan buruk yang timbul terhadap suatu hal agar bisa membuat kita mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih matang. Jadi kalau kita mau ngelakuin sesuatu atau mau mengambil keputusan, kita harus pikir-pikir dulu, pertimbangin efeknya apa, apakah hasilnya baik atau bisa jadi berdampak buruk buat kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau kita udah bisa nguasain konsep ini akan bermanfaat sekali buat kita dan bisa kita gunain di setiap aspek kehidupan kita, mulai dari sekolah, kerja, bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya gini, kalian melihat informasi yang udah banyak di-share orang lain, hingga kita menganggap informasi tersebut adalah informasi yang benar. Ternyata, kalian hanya melihat itu berdasarkan jumlah, tapi bukan sesuai fakta. Contoh lain, kalian dikirimin pesan singkat dari seseorang kalau salah satu orang terdekat kalian tertimpa musibah dan butuh bantuan segera. Lalu kalian dimintain ini dan itu. Dan karena kalian panik, kalian langsung merespon permintaan orang itu dengan cepat. Dan tanpa kalian sadari, kalian itu adalah calon korban penipuan. Contoh lain lagi yang lebih simpel adalah kalian mendapat berita yang gak kalian suka dan kalian menelan itu secara mentah-mentah. Sampai kalian sedih bahkan sampai emosi berlebihan. Itu artinya kalian menerima informasi itu tanpa menganalisa situasi yang ada terlebih dahulu. Padahal, informasi yang kalian dapat itu belum tentu benar adanya. Seharusnya kita harus cari tahu terlebih dahulu kebenaran informasi yang kita dapat itu dari sumber lain, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan bijak tanpa merugikan orang lain. Nah, disinilah kalian perlu berpikir kritis dan cerdas. Jadi kalau kalian udah paham mengenai berpikir kritis ini, kalian akan lebih teliti, aktif, dan gak akan mudah ketipu sama orang lain. Lalu bagaimana cara untuk meningkatin kemampuan berpikir kritis kita? Jadi kalian bisa terapin beberapa cara yang akan aku sebutin ini. Pertama, coba pahami situasi atau kondisi di sekitar kalian terlebih dahulu. Seperti yang udah aku bilang tadi, walaupun terkadang otak kita bekerja secara otomatis dan bahkan perasaan kita juga ikut bermain, coba deh kalian belajar mengontrol itu dengan cara tidak langsung mengambil keputusan. Jadi saat kalian dihadapkan dengan hal yang harus membuat kalian berpikir kritis, manfaatin momen itu buat kalian belajar. Coba pahami kondisi dan situasi kalian pada saat itu. Memahami kondisi di sini maksudnya adalah apakah kalian saat ini dalam keadaan senang, sedih, bahkan marah? Karena ini akan berpengaruh banget dengan pemikiran kalian. Kalian harus dalam keadaan emosi yang stabil saat kalian ingin mengambil sebuah keputusan. Kedua, lebih aktif dalam mencari informasi yang akurat dan terpercaya. Saat kalian dapat informasi singkat, kalian harus lebih aktif lagi mencari informasi dari sumber-sumber lain yang terpercaya dan akurat.
Dan teliti lagi informasi yang udah kalian peroleh tadi apakah benar sesuai fakta atau tidak. Sehingga kalian bisa mendapatkan informasi yang cukup dan detail untuk merespon atau mengambil langkah selanjutnya. Ketiga, berpikirlah secara terbuka. Kebanyakan orang sehari ini merasa pemikirannya selalu benar, selalu paling baik, selalu paling pintar. Nah, hal ini yang sering menghambat orang untuk berpikir lebih kritis. Mereka akan menganggap pemikiran mereka itu udah paling benar, sehingga akan mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan apa-apa lagi. Inilah pentingnya kita berpikir secara terbuka. Kita harus menerima kenyataan bahwa kita itu bisa saja salah. Karena di luar sana banyak hal-hal yang masih perlu kita pelajari yang bisa kita jadikan sebagai dasar kita untuk mengambil sebuah keputusan. Maka dari itu, ilmu pengetahuan gak kalah pentingnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kalian dapat informasi yang kalian yakin itu benar, tapi teman kalian bilang informasi itu salah, ya udah, santai aja dulu, gak usah panik, cari tahu lagi, dan ini juga akan menambah wawasan kalian makin luas ke depannya dan gak ada ruginya juga, ya kan? Keempat, analisa informasi yang udah kalian dapat. Saat kalian udah dapat informasi yang cukup dan detail tadi, coba gabungin semua informasi yang udah kalian peroleh. Lalu kalian analisa semuanya, pilah-pilah lagi mana yang bisa dipercaya dan mana yang tidak. Lalu kemudian kalian tinjau efek baik dan buruknya. Kalau kalian ngerasa saat mengambil keputusan A dan menurut kalian hasilnya bakal buruk, itu artinya kalian jangan ambil keputusan yang tadi. Pilih opsi lain yang membawa hasil yang lebih baik buat diri kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Atau jika perlu, libatkan orang-orang yang kalian percaya untuk mengambil keputusan terbaik yang akan kalian lakuin dan buat meyakinkan hati kalian kalau kalian ragu. Kelima, seimbangin antara logika dan perasaan kalian. Kalau kalian udah dapat informasi yang jelas tadi, detail, dan udah menganalisa itu semuanya, mana yang bisa dipercaya dan mana yang tidak, sebelum kalian mengarah untuk mengambil keputusan kalian harus seimbangin logika dan perasaan kalian. Kalau kalian gak bisa nyimbangin kedua komponen yang aku bilang tadi, kalian akan membuat keputusan yang egois. Yang artinya keputusan itu hanya menguntungkan diri kalian sendiri, dan ini juga tidak baik. Akan banyak orang yang dirugikan dengan keputusan yang udah kalian buat. Kalau kalian berhasil menyeimbangkan antara logika dan perasaan kalian akan berpikir lebih rasional dengan mempertimbangkan efek baik dan buruknya bagi diri kalian sendiri dan bagi orang-orang di sekitar kalian. Itulah yang membuat manusia itu menjadi makhluk paling sempurna. Keenam, poin selanjutnya ini juga tidak kalah pentingnya ketimbang 5 poin yang udah aku sebutin tadi, yaitu selalu libatkan Tuhan dalam keputusan yang kalian ambil. Ini akan membuat kalian terhindar dari hal-hal buruk saat kalian mengambil keputusan. Karena saat kalian udah melibatin Tuhan di setiap keputusan kalian akan merasa ada dukungan dan bantuan yang luar biasa untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Dan itu juga akan menjadi doa untuk diri kalian sendiri untuk menjadi seseorang dengan kepribadian yang baik. Karena seperti di video aku yang sebelumnya, aku juga udah bilang bahwa tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk menjadi seseorang dengan kepribadian yang buruk. Oke, jadi itu tadi 6 poin penting buat kalian pelajari. Kalau kalian udah menguasai ini, lama-kelamaan kalian akan terbiasa ngebedain kapan kalian harus berpikir kritis. Bahkan otak kalian akan bertindak secara otomatis ngelakuin 6 poin tadi tanpa kalian sadari. Nah, kalau ini udah terjadi secara spontan, aku yakin banget keputusan kalian akan sangat berharga bagi orang-orang di sekitar kalian. Kalian akan jadi lebih mudah dipercaya, dan aku yakin banget akan timbul sosok pribadi yang baik dalam diri kalian yang pastinya akan berguna dan bermanfaat bagi diri kalian ke depannya. Jadi buat kalian yang udah dengar materi dari aku kali ini, aku butuh bantuan kalian juga nih biar aku makin semangat dan percaya diri untuk membuat video-video bermanfaat dan menginspirasi lainnya buat kalian semua. Jadi aku butuh bantuan kalian dengan cara subscribe, like, komen, dan bagi-bagiin video ini ke teman-teman kalian semua agar generasi muda di negara ini dapat berkembang dan membangun negara kita menjadi lebih baik. Dengan saya Ade dari Bagi-Bagiin, thanks for watching and see ya in the next video.